Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita dapat berjumpa lagi di program rutin Masjid Peradaban dengan tema membahas tafsir juz amma Quran surat An-Naba 1-10 di program Nasihat Maghribiyah bersama Ustadz Henry Lensa hafizahullahu ta'ala. Barakallahu kepada Ustadz dan tempat kami persilahkan. Naam, jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ma qarraba ilaika min qawlin aw amal. Ayuhal ahibba, ikhwani wa akhwati fillah jalla wa ala. Nasihat Maghribiyah, kita akan membahas tentang tafsir juz amma ya. Jadi sesi tafsir. Naam, kita malam ini akan membahas surat An-Naba. Ya, surat An-Naba. Barakallahu fikum. Kita mulai dari surat An-Naba ini dengan bitokohnya dulu ya. Apa bitokoh? Bitokoh itu apa? Kartunya ya. Jadi kenalan dengan surat An-Naba. Perlu dicatat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca Al-Qur'an dan memahaminya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk kita membacanya dan mentadabburinya. Nah, jadi Allah berfirman, "Alladzina yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih." Siapa sih orang yang betul-betul beriman terhadap Al-Qur'an itu? Ya, orang yang membacanya dengan bacaan yang benar. Ya, dengan bacaan yang benar. Jadi seorang disebut membaca dengan bacaan yang benar apabila menghayatinya, mengamalkan isinya. Jadi tiada aneh kalau ini sahabat dulu betul-betul menghayati 10 ayat, nah kemudian mengamalkannya. Nah, dan sebelum mengamalkan tentu kita memahami. Nanti sebagian manusia, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, meninggalkan Al-Quran, ya, meninggalkan Al-Quran. Bahkan sebagian mereka mungkin tidak meninggalkan secara lahiriah, mereka membaca, menghafalnya, cuma tidak mengamalkan isinya, atau bahkan berdebat dengan Al-Quran untuk apa? Untuk menolong kebatilan, sebagaimana orang-orang munafik. Nabi mengatakan, "Aktsara munafiqi ummati qurra'uha." Kebanyakan munafik dari umatku itu para qurra'nya, ya, yang menyatakan diri mereka sebagai ahli Al-Qur'an, tetapi nilai-nilai Al-Qur'an sangat jauh. Bahkan orang-orang Khawarij ketika mendebat para sahabat, bahkan mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mereka ahli Qur'an. Kata Nabi, "Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum." Mereka baca Quran tapi nggak lewat kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Fasih doang, hafal doang, tapi nilai-nilai Al-Quran tidak sampai kepada apa? Perbuatan mereka. Nah, Al-Quran memerintahkan kita untuk mencintai para sahabat, membela mereka, memohonkan ampun untuk mereka, tetapi mereka menjadi ahli Quran justru mengkafirkan sahabat, merendahkan sahabat. Sekarang banyak pemikir-pemikir liberal, ya, ya, mereka mengatakan ahli Quran, ahli tafsir, ya, mungkin bisa dibilang profesor di bidang tafsir atau sebagainya, tetapi pemikirannya jelas sebagian terang-terangan bertabrakan atau bentrokan dengan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Nah, nas'alullah ta'ala as-salamah. Nah, ya, kita kenalan dulu dengan surat An-Naba, di tokohnya ya. Yang pertama, jumlah ayatnya ada berapa? Arba'una ayat. Ada 40 ayat. Nah, kemudian surat An-Naba itu surat Makkiyah, diturunkan di mana?
di Mekah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ya, surat-surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ya, jadi yang dilihat nabinya. Ya, kalau soal hijrah, para sahabat sebelum ke Madinah sudah berhijrah. Ya, mereka ke Ethiopia berhijrah. Nah, jadi negeri hijrah pertama itu bukan Madinah ya, Afrika, Ethiopia. Nah, nanti setelah dari Ethiopia baru kemana? Ke Madinah. Itu sahabat-sahabat Nabi. Makanya sebagian sahabat Nabi punya gelar apa? Dzul Hijratain. Seperti siapa? Seperti siapa? Ummu Habibah, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Ummu Habibah sebelum menjadi istri Nabi tentunya. Nah, ke Ethiopia, kemudian pas ke Madinah, pas di Ethiopia suaminya murtad meninggal, kemudian Nabi SAW meminangnya. Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan, gembongnya orang musyrik waktu itu sebelum masuk Islam. Ya, kemudian makna ayat ini, makna surat ini apa maknanya? An-naba. An-naba itu artinya al-khobar. Al-khobar itu apa artinya? Kabar. Jadi khobar itu bahasa Arab, ya. Gimana kabarmu, Mas? Ya. Nah, khobar artinya kabar. Jamaknya anbaun. Nah, jamaknya anba'u. Apa artinya? Kabar-kabar. Nah, jadi secara umum sebetulnya Al-Quran itu berisi kabar-kabar ya. Kabar tentang akhirat, kabar tentang nabi-nabi, kabar tentang manusia-manusia yang Allah binasakan, kabar manusia-manusia yang Allah bela, orang-orang soleh, aulia, wali-wali Allah, ya, tentang malaikat-malaikat Allah, tentang arasy, ya, tentang keagungan Allah, nama-nama Allah. Jadi sebetulnya bukan cuma surat naba ya tentang berita. Nah, jadi kalau anba berita-berita secara umum ya Al-Qur'an memang isinya berita-berita. Nah, kabar-kabar. Ya, nah, sekarang sebagian orang itu suka membenarkan berita tanpa cross check Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan dari depan dan belakangnya. Nah, kenapa? Karena mutawatir ya, semua orang beriman kepada Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dengan mentakdirkan di sana orang-orang yang menghafalnya dan mengamalkannya. Kemudian Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad yang terkenal dengan kejujurannya. Sekarang kita percaya dengan kabar atau teori atau analisa orang-orang kafir. Lebih percaya itu daripada Al-Qur'an. A'udzubillahi min dzalik. Ya, tuh. Jadi, tapi yang dimaksud naba di sini di surat yang isinya 40 ayat ini apa? Maksudnya apa? Apa? Su'alul kufar an khabari ihya'il ajsad ba'da mautiha. Jadi orang-orang kafir ya, wabil khusus orang-orang kafir Quraisy dan sekitarnya karena orang-orang yang didakwahi Nabi bukan cuma orang Quraisy ya. Pada waktu itu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa kabar bagaimana nanti manusia kalau sudah mati. Mereka nanya begini untuk ngejek, ya, menanya untuk mendustakan, gitu ya, menanya untuk mendustakan. Karena ada orang nanya untuk ngejek, nanya untuk mendustakan tentang hari kiamat. Dan ini rukun Islam yang sangat penting, ya, rukun iman yang sangat penting. Al-iman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya nanti kita dapati dalam Al-Qur'an, kita juga dapati dalam hadis, Nabi sering mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya diam atau ngomong yang baik. Ya, atau ngomong yang baik, atau kalau nggak bisa diam. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah memuliakan tetangganya, seperti itu, dan pasti banyak lagi. Nah, kemudian sebab dinamakan surat An-Naba dengan An-Naba, apa sebabnya? Dalalatu hadzal ism 'alal
maqsidil 'am di surah wa mawdu'atiha. Jadi memang isi keseluruhnya berita-berita, berita tentang hari kiamat, berita tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, berita tentang Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang kafir. Nah, sekarang kita dengar berita corona, kenapa percaya langsung ya kenapa ada ahlinya ngomong. Sekarang Allah yang berbicara dalam Quran, sebagian kita langsung ragu. Orang aku beriman meragukan syariat Al-Quran. Tapi kalau berhubungan dengan corona, berhubungan dengan politik, berhubungan dengan apa, langsung like and share. Nah, na'udzubillah ya. Jadi kemudian asma'uha. An-Naba ini punya nama-nama ya. Sebagaimana Al-Fatihah. Al-Fatihah punya nama-nama ya. Al-Fatihah punya nama-nama, Ummul Quran. Terus Fatihatul Kitab. Nah, oke. Kemudian ini punya nama yang lain selain An-Naba, apa nama-namanya? Ustuhirat di suratin Naba wa tusamma surata Amma, terkenal dengan surat Amma yatasaalun ya, Amma. Juga terkenal dengan surat Al-Mu'sirat, terkenal dengan surat Al-Mu'sirat. Juga diberi nama At-Tasaul ya. At-Tasaul artinya tasaul itu saling bertanya satu dengan yang lain. Nah, maksud dan tujuan surat ini isbatu aqidatil ba'tsi wan nusyur wal hisabi wal jaza. Ayat ini menekankan tentang akidah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dan akan menghisab mereka dan membalas mereka dengan surga atau neraka. Ini ciri umum surat-surat yang diturunkan di Mekah. Ya. Nah, kemudian sabab nuzulnya, adakah sabab nuzulnya? Ya. Suratul Makkiyah lam tasih riwayatun fi sababi nuzuliha au nuzul ba'di ayatiha. Enggak ada riwayat-riwayat yang sahih tentang sebab turunnya ayat ini, kecuali sebab turun umum ya. Sebab turun umum, orang-orang kafir mendustakan dan bertanya-tanya tentang hari kiamat secara umum. Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka dengan surat An-Naba. Jadi itu sebab umum. Nah, kalau khusus tidak ada. Kemudian keutamaannya apa? Keutamaannya fiha mau'idatun syadidatun anil adabi wa ahwali yaumil qiyamah. Di dalamnya ada peringatan yang sangat besar, sangat berharga sekali tentang azab dan perkara-perkara yang luar biasa pada hari kiamat. Dari Ibnu Abbas diterangkan, qala Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syibta, panjenengan kok keluar ubannya?" Qala sayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun. Membuat aku beruban karena aku khawatir serta takut. Apa? Adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, juga surat Amma yatasaalun. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat meresapi isi Al-Qur'an. Nah, sangat meresapi isi Al-Qur'an. Wa idza syamsu kuwirat, surat idza syamsu kuwirat. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, panjenengan keluar ubannya," walaupun tidak banyak uban Rasulullah ya. Kata Nabi, membuat saya keluar uban karena saya khawatir, saya takut. Kenapa? Karena Nabi meresapi ketika membaca surat Hud. Kemudian Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma yatasaalun, juga surat Idza syamsu kuwirat. Ini menceritakan tentang kiamat, tentang azab. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat ini termasuk adalah surat yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, surat An-Naba termasuk surat yang sering dibaca full sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Ana Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaqra'un nadha'ir as-suratain fi rak'ah amma yatasaalun wal mursalat." Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca an-nadha'ir ya. Apa? Baca dua surat dalam satu rakaat. Apa? Surat amma yatasaalun dan wal mursalat. Nah, jadi ini Nabi membacanya, termasuk yang sering dibaca Nabi, satu rakaat baca
Maaf, 2 surat. Amma yatasaalun dengan wal mursalat yang urfa. Nah, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis Jadi ayat ini dibuka dengan pertanyaan orang-orang kafir yang nadanya mengejek. Nah, mengejek Nabi Muhammad SAW, mereka mendustakan hari kiamat. Dan sebagian orang Islam terkadang ketika bercanda juga kontennya mendustakan. Na'udzubillah. Sebagian mereka dosa ditusuk tidak terasa, atau enak masuk neraka, katanya nanti kelepasan, nanti dilempar terlalu keras sama malaikat hingga tembus ke surga katanya. Jadi tadinya niat, na'udzubillah, mereka mengejek tentang hari akhir, mengejek tentang syariat. Nah, mengejek tentang berita-berita Allah Subhanahu wa taala, merendahkan nilai-nilai Al-Qur'an. Ini satu kekufuran. Nas'alullah taala as-salamah. Nah, ya, jadi ayat ini dibuka dengan apa? Soal al-kafirin anil ba'ts. Orang kafir bertanya tentang hari kebangkitan, tetapi bertanya untuk mendustakan. Nah, amma yatasalun anin naba'il 'adzim. Kemudian wa khutimat, ya, surat ini ditutup dengan apa? Binadmihim ba'da iqrarihim bil ba'ts. Kemudian mereka nanti nyesal senyesal-nyesalnya. Kenapa? Ternyata hari kiamat, hari berbangkit itu ada. Ya biasa, manusia itu kalau belum merasa dia belum menyesal. Ketika sudah merasa, nyesal dia. Ya belum merasa. Nah, semuanya. Terkadang manusia itu ketika belum itu mendustakan. Ya. Nah, mendustakan. Bahkan ketika meyakini sesuatu, setelah dialami ya tentunya dia akan merasakan yang berbeda. Itu terkadang manusia seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir? Mereka mengatakan nggak ada hari kiamat, kenyataannya ada hari kiamat. Nah, hari-hari mereka dipenuhi dengan dosa dan kekufuran. Nah, ya kenapa mereka nggak beriman kepada hari kiamat, hari berbangkit? Ya kenapa? Karena mereka menghalalkan yang haram, mereka berbuat zalim, ya, mereka berbuat syirik, ya, mereka menzalimi manusia-manusia yang lain, ya. Nah, mereka tidak beradab. Ya kenapa? Rugi sekali kalau mereka yakin ada hari kiamat. Emang hari kiamat ada? Emang kamu pernah ke akhirat katanya? Ya wajar saja. Penampilannya, pakaiannya, kata-katanya, sikapnya, curangnya, semuanya. Pokoknya yang penting enak, yang penting senang, yang penting nikmat. Yang haram itu yang nggak bisa kita capai katanya. Gitu. Jadi membuat syariat sendiri. Ya, tidak perlu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajar saja dia nggak percaya sama hari kiamat. Kalau percaya sama hari kiamat, ya kita ngomong sedikit. Yang salah pun yakin akan dihisab oleh Allah. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, kata-kata yang terlafaz, satu perkataan pun pasti ada yang mencatatnya. Harus dipertanggungjawabkan. Di sana ada hisab yang mengerikan. Nah, tapi kalau orang nggak beriman, ya justru mengatakan hal-hal yang berbau kemaksiatan, bahkan action praktek kemaksiatan, kezaliman yang penting nggak ketahuan. Nah, atau ketahuan pun nggak apa-apa karena merasa nggak akan tersentuh, ya, merasa berkuasa sebagaimana Firaun. Ya rugi kalau dia beriman kepada hari akhirat. Dia sudah zalim, ya, bunuh orang, merusak kehormatan perempuan, semua, ya, mendolimi orang-orang lemah, ya rugilah. Kenapa? Sudah terlalu banyak dosanya. Nah, kalau nanti dia dimintai pertanggungjawaban, ya rugi. Nah, makanya nanti kalau ngikutin teori orang-orang kafir yang mengatakan manusia itu asalnya dari sesuatu yang kecil, tapi bukan Allah penciptanya, ya wajar. Manusia nggak apa-apa lah. Dari kera yang nggak ada Tuhan di sana, pokoknya alam tuh jadi sendiri. Ya wajar nanti mati, seandainya pun ada kebangkitan cuma kera, ya enggak, kera sama dia pintaran dia, ya. Nah, jadi kehidupannya akan dipenuhi dengan dosa dan hawa nafsu. Nah, kemudian munasabatu suratin naba lima qablaha min surati al-mursalat. Lama tahaddatsat al-mursalat an yaumil qiyamah nasaba maji'an naba li su'al an hadzal yaum. Jadi Al-Mursalat, ya, surat sebelumnya itu berbicara tentang apa?
tentang hari kiamat, wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nasra fal fariqati farqa, tentang hari kiamat. Nah, jadi surat setelahnya An-Naba, ya, surat setelahnya adalah surat An-Naba. Ya, ketika dibicara tentang hari kiamat, nanti Allah membahas tentang sikap orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat, sehingga mereka bertanya tentang hari kiamat yang itu isinya mereka mendustakan tentang kabar tersebut. Nah, jadi dalam surat An-Naba ayat 1 sampai 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Asalnya an sama ma, ya. Hamzah atau alifnya dibuang, amma jadi pendek. Asalnya an ma, begitu ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il azim, tentang berita yang agung. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka itu berselisih silang pendapat tentang berita tersebut. Kalla sayalamun, tsumma kalla sayalamun. Sungguh mereka itu akan mengetahui, dan sekali lagi sungguh mereka itu kelak akan tahu. Apa maksudnya? Dalam tafsir Karimir Rahman, Syekh Sadi mengatakan, an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibun bi ayatillah. Jadi tentang apa mereka bertanya? Ya, maksudnya mereka itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang apa mereka bertanya-tanya? Jadi orang-orang mukadzibun, orang-orang kafir itu bertanya untuk mengejek, ya, untuk menjatuhkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pertanyaan mereka itu pertanyaan mengejek dan mengingkari. Kenapa? Karena Allah mengatakan kalla sayalamun, tsumma kalla sayalamun. Mereka kelak akan tahu, sekarang mendustakan. Ya, sekarang mendustakan. Nah, jadi ini sebetulnya satu peringatan. Kalau orang berakal, dia akan mengambil peringatan. Ya, awas nanti kamu pasti tahu. Awas kamu nanti pasti tahu. Kita aja mungkin digituin sama komandan atau sama bos tuh ketakutan, langsung awas lu macam-macam nanti lihat. Nah, tapi kalau digituin sama Allah, awas nanti kalau kamu maksiat, awas kalau kamu berbuat zalim, awas, kita akan tidak terlalu takut. Nah, kata Allah, saya lamun, kalla saya lamun, ya, kalla saya lamun, summa kalla saya lamun. Nah, ya, tetapi orang bebal walaupun diingatkan seperti ini, ya mereka santuy aja. Nah, baik, karena hatinya sudah tertutup. Kemudian diterangkan summa bayyana ma yatasaalun anhu faqala anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Anil khabaril azim alladhi tala fihi nizauhum wa intashara fihi khilafhum ala wajhi takdzib wal istib'ad wa huwa an-naba' alladhi la yaqbalu syak wa la yadkhuluhu ar-raib. Jadi mereka mendustakan tentang an-naba'il azim, ya, berita yang sangat agung. Apa? Tentang apa? Tentang hari kiamat. Nah, jadi mereka nggak percaya, mereka debat bersama mereka tentang hari kiamat. Nah, debat di antara orang-orang yang mendustakan. Nah, seperti itu. Mereka dalam suasana itu intinya pada poin bahwa nggak ada, kita nggak akan ketemu Tuhan, nggak ada hari kiamat. Ya, kalau kita udah jadi tanah udah selesai. Nah, siapa yang akan membangkitkan kita? Nah, subhanallah. Subhanallah. Nah, kemudian walakin al-mukadzibun bi liqa'i rabbihim la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al-'adzab al-alim. Tetapi orang-orang yang mendustakan itu nggak akan beriman walaupun ada ayat yang banyak sekali, ya. Setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala datang, mereka tidak akan beriman. Contohnya, Nabi Muhammad SAW itu sudah dinyatakan jujur. Mereka sendiri yang ngomong Nabi Muhammad itu jujur. Yang mendaulat Nabi Muhammad orang jujur, orang terpercaya mereka sendiri. Ya, ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu, mereka sendiri yang mendustakan Nabi Muhammad. Ya, mereka membeli gelar Nabi Muhammad Al-Amin. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, mereka sebut Nabi Muhammad gila, pembohong, penyebar kedustaan. Nah, bukan karena Nabi Muhammad yang berubah, tapi karena mereka yang sudah tidak cocok lagi. Nah, karena ajaran Nabi Muhammad menghalangi hawa nafsu mereka.
Seperti itu. Nah, jadi apa? Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Saya'lamuna idza nazala bihimul adab. Mereka baru yakin kalau sudah turun adab. Itu enggak ngefek akhirnya keimanannya sebagaimana Firaun sudah diberi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala beberapa kali, mukjizat Nabi Musa nampak di hadapan dia berapa kali, tetap enggak mau beriman. Ketika mau mampus, ya, mampus itu bahasa Arab, manfus, ya, ketika jiwanya sudah sampai tenggorokan baru beriman, yang enggak berguna taubatnya. Ketika tenggelam baru aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Pas mau mati. Kenapa? Sudah azab sudah di depan mata, ya terlambat. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, wa malam yughargir, ketika belum sekarat. Nah, kalau sudah sekarat ya sudah melihat karena malaikat sudah datang. Ya, mencabut nyawa orang kafir dipukul sama malaikat, ya, dipukul muka dan bagian belakangnya. Ya, sekarang udah merasa ada hari berbangkit, ada malaikat. Nah, mereka melihat azab di depan mereka. Ya, tapi apa gunanya? Kalau mau beramal, beriman ketika sehat walafiat. Ya, walaupun sakit tapi belum sampai pada derajat atau pada tingkat sekarat sehingga imannya bermanfaat. Nah, tetapi ya itu manusia itu saking bebalnya, saking tebalnya, ya, baru mau ngerasain kalau sudah terjadi di hadapannya. Nah, ya. Jadi apa? Saya lamuna idza nazala bihimul adab maka nubihi yukadzibun hina yud'auna ila nari jahannam da'a. Mereka baru ngakui nanti ketika itu tadi sakaratul maut, bahkan nanti yang lebih mereka mengenaskan dan menyedihkan ketika mereka nanti ditendang, mereka didorong ke dalam neraka. Nah, hina yud'auna ila nari jahannam yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, hadhihin nar, ini neraka, hari akhir, hari berbangkit, hari hisab pembalasan yang kamu dustakan. Hadhihin nar, ini neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang mana kalian suka mendustakannya. Nah, ini barunya seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan tentang bahwa dunia ini hanya sementara. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang beriman tentang apa? Tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa bumi, ya, gunung-gunung, yang mana gunung dan bumi itu tempat kita tinggal. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Seperti itu. Itu sampai ayat 10. Nah, kemudian ayat 11, wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata. Bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Jadi gunung itu sangat mempengaruhi stabilitas bumi. Ya, ketika Allah ciptakan bumi, Allah kemudian pasak bentuk gunung sehingga menjadi penopang bumi. Apabila gunung batuk saja, umat Islam di Jogja, Gunung Merapi itu batuk saja, umat manusia sudah kalap, sudah bingung. Apalagi kalau gunungnya hancur lebur atau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Ya, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini nikmat dunia, bumi, kita bisa hidup di situ juga. Kita memiliki pasangan, itu adalah bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna naumakum subata, terus kita punya diberi istirahat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa ngantuk, ya, ngantuk itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tidur. Nah, ya, tidur itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa pulih kembali, sehat kembali, kuat kembali. Wa ja'alna laila libasa, dan kita jadikan malam sebagai pakaian. Nah, wa ja'alna nahara ma'asha, siang untuk beraktivitas.
Wa banaina fawqahum sab'an shidada, dan kita bangun di atas mereka 7 yang kokoh, 7 langit yang kokoh. Nah, walaupun mungkin kita melihat hanya satu. Nah, karena ilmu kita terbatas. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan lentera yang sangat terang matahari. Ini matahari inti, termasuk inti kehidupan. Ya, ketika tidak ada matahari, manusia susah untuk hidup, binatang susah untuk hidup, tanam-tanaman tidak bisa berkembang. Nah, jadi matahari itu panas, tetapi Allah ciptakan matahari itu sudah cocok dengan manusia, ya, sehingga dengan matahari pas, tidak terbakar, tidak pula manusia kekurangan sinar matahari, seperti itu. Itu adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian waja'alna siraja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata. Kemudian Allah setelah menyebut nikmat panas, panas itu nikmat, Allah menyebutkan nikmat dingin berupa apa? Air hujan yang Allah turunkan dari awan. Nah, dua-duanya, panas dan air ini menjadi sebab utama kehidupan di atas muka bumi ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal tersebut agar kita meyakini bahwa Allah lah yang memberikan itu semua. Ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di bumi kita ngapain, ya? Ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa kekayaan di muka bumi, ada yang tanahnya luas, hektar-hektar, ya. Ada yang ribuan hektar, ada yang menguasai hutan, ada yang punya perkebunan luas sehingga dia bisa punya peternakan, ya, sehingga ada kementerian khusus itu mengelola sumber daya alam seperti itu, ya, hasil panennya besar, ya, nah, sehingga bisa makan yang enak, ya, punya tanah yang subur, tanamannya luar biasa. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Kalian semua akan ditanya kelak di hari kiamat tentang kenikmatan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, jalasan nasihat maghribi Quran akan kita lanjutkan di esok hari biidznillah jalla wa ala. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu pada sore hari ini. Insya Allah untuk program Masjid Peradaban Masjid Maghribiyah akan terus berlanjut sampai kita kembali di hari besok dengan tema yang baru. Barakallahu fiik, yang belum masuk di grup Telegram, tafadhol join dengan Telegram kami di Masjid Peradaban. Kita tutup untuk kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.